Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat, dan pada kali ini saya akan membahas jenis-jenis peraturan perundang-undangan serta asas-asas pembentukannya. Materi ini penting karena peraturan perundang-undangan adalah dasar hukum dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Yang pertama yaitu jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan dapat kita temukan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, lebih tepatnya pada pasal 7 ayat 1 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sini dituliskan bahwa ada beberapa jenis perundang-undangan di Indonesia, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang mana ini adalah merupakan konstitusi negara dan merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau sering kita sebut dengan TAP MPR, mana ketetapan ini mengatur hal-hal yang bersifat strategis dan mendasar. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, undang-undang dibentuk oleh DPR bersama Presiden, sementara Perpu dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan genting. Yang keempat ada peraturan pemerintah atau PP. PP berfungsi untuk menjalankan undang-undang lebih lanjut. Yang kelima ada peraturan presiden, di mana peraturan presiden dikeluarkan oleh presiden untuk mengatur hal yang bersifat teknik administratif. Yang selanjutnya itu adalah peraturan daerah, yang mana peraturan daerah ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah peraturan daerah tingkat provinsi dan juga peraturan daerah tingkat kabupaten. Peraturan daerah tingkat provinsi itu dibentuk oleh DPRD bersama gubernur yang untuk mengatur tertentu wilayah provinsi, sedangkan peraturan daerah tingkat kabupaten itu dibentuk oleh DPRD bersama dengan bupati untuk mengatur tingkat kabupaten. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan perundang-undangan dapat kita temukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mana dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, mana meliputi yang pertama itu kejelasan tujuan. Maksudnya adalah setiap peraturan harus memiliki tujuan yang jelas untuk menyelesaikan masalah tertentu atau memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Tanpa kejelasan tujuan, peraturan dapat menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Yang kedua adalah kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Peraturan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan hierarki peraturan. Nah, ini adalah peraturan perundang-undangan. Misalnya, undang-undang dibuat oleh DPR dan Presiden, sementara peraturan daerah dibuat oleh DPRD dan Kepala Daerah. Yang ketiga adalah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Materi yang diatur dalam peraturan harus sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan tersebut. Contohnya, undang-undang tidak boleh mengatur hal-hal teknis yang seharusnya diatur oleh peraturan pemerintah. Yang keempat adalah dapat dilaksanakan. Maksudnya adalah peraturan harus realistis dan dapat dijalankan dalam praktik. Jika peraturan terlalu sulit atau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka peraturan tersebut menjadi tidak efektif. Yang kelima ada kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang mana maksudnya adalah peraturan harus memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat dan mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang keenam itu adalah kejelasan rumusan. Bahasa yang digunakan dalam peraturan harus jelas, lugas, dan tidak menimbulkan multitafsir atau interpretasi ganda. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan atau kesalahpahaman dalam penerapan hukum. Selanjutnya adalah keterbukaan. Proses pembentukan peraturan harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini memastikan bahwa peraturan mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mendapat dukungan publik. Selanjutnya ada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang mana harus memiliki mencerminkan asas. Yang pertama itu adalah pengayoman. Asas pengayoman. Hidup di negara tropis begini lah. Kan lucu aja. Peraturan harus memberikan perlindungan, rasa aman dan kepastian hukum kepada masyarakat. Yang kedua itu adalah kemanusiaan. Peraturan harus menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah asas kebangsaan. Peraturan harus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta mencerminkan kepentingan nasional. Selanjutnya adalah asas kekeluargaan. Peraturan harus mencerminkan semangat gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Kelima adalah kenusantaraan. Peraturan harus mengakomodasi keberagaman budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai lokal yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang keenam adalah peraturan harus menghormati keberagaman atau asas Bhinneka Tunggal Ika, yang mana itu menghormati suku, agama, ras, dan golongan, serta menjaga toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada asas keadilan, mana peraturan harus menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Selanjutnya adalah kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan memiliki hak yang sama dalam pemerintah. Selanjutnya adalah ketertiban dan kepastian hukum, yang mana maksud daripada ini adalah peraturan harus menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan memiliki kepastian hukum yang dapat diandalkan. Yang ke-10 adalah keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Peraturan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara, serta antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan memahami asas-asas ini, kita dapat memastikan bahwa peraturan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Mungkin sekian untuk pembahasan terkait jenis-jenis peraturan perundang-undangan dan juga asas-asas pembentukan perundang-undangan. Saya Muhammad Hidayat pamit undur diri. Jika ditemukan kesalahan, maka mau dimaafkan. Jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah SWT. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.